Halo, assalamualaikum sahabat obatin semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini bersama David dari channel Obatin Sawahmu bakalan melakukan pembahasan tentang mikroorganisme yang berperan pada bidang pertanian. Dan pada video ini kita bakalan membahas ya sahabat obatin secara detail tentang mikroorganisme pelarut fosfat. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu ya. Boom! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat obatin, unsur hara terdiri dari unsur hara makro dan juga mikro. Di mana unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, di antara semua unsur hara makro, ada salah satu unsur hara yang berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar tanaman pada saat masa pembenihan. Dan juga tanaman yang masih muda, dan juga sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Kemudian membantu proses asimilasi dan juga pernafasan serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji, dan juga pemasakan buah. Dan hara tersebut adalah fosfor ya sahabat obatin, atau singkatannya adalah huruf P. Dan penjelasan detailnya tentang unsur hara ini sudah ada ya, saya buatkan videonya sahabat obatin. Silahkan Anda klik pada video yang ini, ada kok di channel ini. Nah, jadi ada sebuah jurnal yang membahas tentang bakteri pelarut fosfat. Ditemukan ya sahabat obatin bahwa ternyata akar tanaman itu ternyata tidak dapat melarutkan unsur P atau fosfor dari batuan kapur. Untuk itu perlu pemberian perlakuan terlebih dahulu dengan cara memberikan bakteri yang dapat melarutkan fosfor atau fosfat ya sahabat obatin. Dan sekarang mari kita bahas apa sih kira mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfor atau fosfat ya sahabat obatin dan menyediakannya pada tanah pertanian kita. Pertama adalah Bacillus. Menurut referensinya, Bacillus adalah bakteri yang dapat aktif mengkoloni akar tanaman kita dan juga memiliki 3 peran utama, yaitu pertama, sebagai biofertilizer atau organisme yang dapat memberikan kesuburan pada tanaman kita lewat perannya sebagai penyedia unsur hara. Kemudian juga sebagai biostimulan atau organisme dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman. Dan juga bioprotektan atau organisme yaitu dapat melindungi tanaman kita dari berbagai serangan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Dan lagi Bacillus ini tuh memiliki kelebihan yaitu dapat kita aplikasikan pada berbagai kondisi lingkungan dan juga mampu bertahan hidup cukup lama loh sahabat obatin pada berbagai lingkungan tersebut. Dan pada PGBR atau Plant Growing Promoting Rhizobacteria juga ditemukan keberadaan Bacillus ini. Jadi menurut jurnal berjudul Pengaruh Pemberian PGBR atau Plant Growing Promoting Rhizobacteria, disebutkan bahwa kelompok bakteri yang disebut PGBR adalah beberapa bakteri yang termasuk dalam pertama, genus Rhizobium, kemudian Acetobacter bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, dan lain sebagainya sahabat obatin. Nah, itu kenapa ya sahabat obatin, ketika Anda membuat PGBR, maka selain dapat menyediakan unsur hara nitrogen pada tanah pertanian kita, juga menyediakan unsur fosfor yang pastinya bakalan sangat bermanfaat buat tanaman kita. Kemudian mikroorganisme pelarut fosfat yang kedua yaitu Pseudomonas. Bakteri Pseudomonas banyak loh ditemukan pada tanah, tanaman, dan juga air. Dan bakteri Pseudomonas juga dikenal dapat menjadi agensi hayati yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu, penyebab penyakit layu pada tanaman kita.
Nah, hal ini ya sahabat rutin, karena Pseudomonas dapat mengeluarkan senyawa antibiotik tertentu yang sifatnya dapat menghambat aktivitas mikroba patogen. Dan juga lagi Pseudomonas mampu melarutkan fosfor atau fosfat ya sahabat obatin, sehingga dapat menjadi nutrisi yang bermanfaat buat tanaman kita. Dan menurut Susanto dalam penelitiannya tentang Pseudomonas ditemukan bahwa jenis Pseudomonas tertentu ternyata ya sahabat obatin dapat menghasilkan hormon IAA atau disebut juga dengan indoacetic acid ya sahabat obatin, dimana kita tahu kan bahwa IAA dapat meningkatkan perkecambahan tanaman, memacu pertumbuhan bibit, serta merangsang perpanjangan sel akar dan juga batang tanaman. Dan seperti yang sudah kita kemukakan sebelumnya, bahwa PGBR juga terdapat Pseudomonasnya di dalam PGBR itu sendiri. Dan kalau Anda tanya di mana kira-kira saya harus memperoleh Pseudomonas, maka jawabannya adalah Anda cukup bikin aja PGBR, maka baik Bacillus ya sahabat batin. Kemudian Pseudomonas itu sudah komplit di dalamnya sahabat batin. Kemudian mikroorganisme pelarut fosfat yang selanjutnya adalah jamur Aspergillus. Menurut sebuah penelitian ternyata ditemukan bahwa Aspergillus merupakan jamur yang paling besar dalam menyediakan unsur hara P atau fosfor ya sahabat batin bagi tanaman. Dan lebih hebatnya lagi, menurut penelitian Subowo dalam jurnal berjudul Kemampuan Beberapa Jamur Tanah dalam menguraikan pestisida, ditemukan hasil bahwa jamur Aspergillus niger TR1 mempunyai kemampuan dalam menguraikan senyawa deltametrin 500 ppm ya sahabat batin sebesar 90,68% setelah dilakukan inkubasi selama 1 jam, dan senyawa polier 478 sebesar 0,46% dilakukan inkubasi setelah 30 menit. Nah, artinya dia sahabat obatin, ketika Aspergillus kita semprotkan pada tanah pertanian kita, maka di dalam periode tertentu maka Aspergillus bakalan menguraikan pestisida sekaligus juga menyediakan unsur hara P atau fosfor ya sahabat obatin pada tanah pertanian kita, sehingga tanah pertanian kita pun menjadi lebih sehat dan juga lebih kaya akan unsur hara ya sahabat obatin. Dan nanti juga kalau memang ternyata Anda menemukan roti yang sudah berjamur ya sahabat batin, baik jamur yang berwarna hijau atau hitam, maka jangan dibuang, ambil bagian yang itu, kemudian larutin dalam air, kemudian kasih gula secukupnya, kemudian peram beberapa hari, dan setelah Anda bisa kocorkan larutan tersebut pada tanah pertanian Anda sebelum masa tanam atau setelah pemberian pupuk dasar macam TSP ataupun SP36. Maka selain dapat mempercepat pelepasan pupuk dasar, juga membantu menguraikan residu bekas pestisida pada tanah pertanian kita ya sahabat batin. Dan selain pada roti, ternyata Aspergillus juga bisa tumbuh pada nasi loh sahabat batin. Kemudian yang keempat yaitu Citrobacter. Citrobacter merupakan pelarut fosfat yang dapat memperbaiki penyediaan P ya sahabat batin pada tanam asam dengan cara menghasilkan yang namanya asam organik. Dan bakteri ini ternyata memproduksi hidrogen dalam larutan yang dapat melarutkan fosfat tersebut. Pada beberapa penelitian tentang tanaman padi, diketahui bahwa Citrobacter ini ya sahabat batin memiliki kemampuan sebagai biofertilizer dan juga secara signifikan mampu meningkatkan produksi pada tanaman padi. Dan pada tanaman jagung, Citrobacter mampu loh meningkatkan serapan fosfor dan secara otomatis dapat meningkatkan bobot kering tanaman sampai 30% loh sahabat batin. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi Anda adalah gimana sih cara mendapatkan pupuk organik cair yang ada Citrobacter ini? Maka itu sangat mudah loh sahabat batin, yaitu Citrobacter dapat didapat dari proses fermentasi bongkol pisang dan juga air cucian beras. Dan hal ini sudah dikemukakan loh sahabat batin oleh Julian Sari dalam jurnalnya berjudul Uji Larutan Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Bioaktivator dari Limbah Bongkol Pisang. Nah, segitu dulu ya sahabat batin.
video ini membahas tentang mikroorganisme pelarut fosfat. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka silakan Anda klik tombol like ya sahabat batin. Dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang lain, biar semakin banyak lagi manfaat yang bisa Anda sebarkan. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dulu biar nanti ketika ada video baru yang tayang dari channel ini, maka Anda akan langsung dapat notifikasi langsung di handphone Anda. Terima kasih dan nonton sampai habis ya. Saya David dari channel Obatin Sawahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.